Amin. Amin. Saudara, manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Tetapi seringkali manusia lupa hanya memperhatikan hal yang jasmani. Pada rohani itu penting. Bayangkan saja kalau sehari saja nggak gosok gigi, rasanya gimana? Ada di sini yang satu hari nggak gosok gigi. Bayangkan kalau kita nggak keramas 1 minggu, rasanya gimana? Pernah ada yang ngalami nggak keramas seminggu? Ada? Ada. Apalagi wanita tentu lebih lagi memperhatikan diri. Mau ibadah tentu berhias, nggak salah, ya dikasih apa? Ada merah, ada putih, ada biru. Jadi deh bendera Belanda. Tetapi manusia jangan lupa bukan hanya faktor jasmani yang dipikirkan, yang diperhatikan, tetapi rohani. Amin. Oleh sebab itu hari ini saya mau berbicara kembali tentang iman. Saya akan melanjutkan khotbah saya bulan lalu bahwa penting sekali kita menumbuhkan iman. Amin. Katakan amin. Amin. Kita hidup di akhir dari akhir zaman. Pergumulan, persoalan, tantangan gak mudah. Oleh sebab itu kita harus punya iman yang kuat, saudara. Katakan sama-sama, kita harus punya iman yang kuat. Kita harus punya iman yang kuat. Amin. Amin. Bulan lalu saya sudah banyak memberikan ayat-ayat bahwa iman itu luar biasa. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Amin. Dengan iman kita mengalahkan dunia. Dengan iman kita maka segala sesuatu yang nampaknya mustahil itu bisa terjadi. Amin. Amin. Tapi Yesus pun berkata waktu nanti dia datang kali yang kedua, apakah aku jumpa iman? Berarti saudaraku ada orang-orang nanti yang hidupnya di akhir dari akhir zaman yang gugur imannya. Barangkali nggak kuat, nggak tahan menghadapi persoalan hidup, gugur imannya. Alkitab mengatakan barang siapa yang setia sampai akhir, dia yang akan diselamatkan. Oleh sebab itu penting sekali hari-hari ini kita menjaga iman kita, kita menumbuhkan iman kita menjadi iman yang kuat. Katakan amin. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang pertumbuhan iman. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan hal itu. Tapi saya akan mulai begini, saudara. Perhatikan baik-baik kata-kata saya ini. Tuhan mengizinkan kita menetapkan tingkat atau batas berkat-berkat kita sendiri. Saya ulang. Tuhan mengizinkan kita menetapkan tingkat atau batas berkat-berkat kita sendiri. Dengan kata lain, tingkat dan batas berkat-berkat kita tidak hanya ditentukan oleh Tuhan. Tidak hanya ditentukan oleh Tuhan, tetapi juga oleh diri kita. Katakan amin. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Katakan, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan itu disebut kasih karunia. Kalau kita diberkati sampai hari ini kita hidup, itu kasih karunia. Katakan amin. Bagian Tuhan adalah kasih karunia. Tapi perhatikan baik-baik, bagian kita menerimanya itu dengan iman. Berarti ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Segala sesuatu yang kita peroleh dalam hidup ini, perhatikan, itu karena kasih karunia. Tetapi oleh apa? Oleh iman. Oleh iman. Kasih karunia itu saya katakan tangan Tuhan yang memberi. Mari katakan sama-sama, kasih Tuhan adalah tangan Tuhan yang memberi. Kasih Tuhan adalah tangan Tuhan yang memberi. Tangan Tuhan itu namanya kasih karunia. Amin. Tetapi iman adalah tangan manusia yang menerima. Tapi
Katakan sama-sama, iman adalah tangan manusia yang menerima. Bapak rohani saya, almarhum Pastor Belly mengatakan, untuk setiap persoalan dalam hidup ini selalu ada kasih karunia. Amin. Amin. Kalau masalah kita berwarna biru, maka Tuhan dari surga memberikan kasih karunia berwarna biru. Kalau persoalan kita berwarna merah, dari surga Tuhan memberikan kasih karunia berwarna merah. Artinya selalu pas, selalu cocok dengan apa yang sedang kita hadapi. Katakan amin. Tapi kita mesti menerimanya dengan yang namanya tangan iman. Tangan Tuhan namanya kasih karunia, tangan kita namanya tangan iman. Jadi ada bagian manusia, ada bagian Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat, saudara. Lukas 6 ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab, perhatikan, makanya saya katakan ada bagian manusia, tidak selalu bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah kasih karunia, bagian manusia adalah iman. Berkat-berkat tidak hanya ditentukan oleh Tuhan, tapi juga ditentukan oleh kita. Sebab dikatakan di sini, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Katakan amin. Mari kita lihat lagi 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca. Ayat ini mengajarkan bahwa ternyata berkat diberikan kepada kita bukan hanya bagian Tuhan. Ada bagian kita yang mesti kita lakukan. Kita baca di sini, salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang dan mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli. Dia hanya punya buli-buli, saudaraku, berisi minyak. Ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergi, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ayat 6, perhatikan ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah apa? Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, apa jawabnya? Tidak ada lagi bejana. Akibat tidak ada lagi bejana, maka lalu berhentilah apa? Minyak itu mengalir. Pertanyaan saya, mengapa minyak itu berhenti mengalir? Mengapa minyak itu berhenti mengalir, saudara? Karena tidak ada lagi bejana. Saya balik, kalau seandainya masih ada bejana, minyak itu akan terus mengalir atau tidak? Terus mengalir. Mengalir.
Jadi persoalannya di minyaknya atau di bejananya? Bejananya. Artinya masalahnya bukan di Tuhan. Tuhan terus kirim minyak. Amin. Tuhan terus kirim minyak. Tapi yang membuat minyak itu stop, tidak lagi mengalir, apa saudara? Karena bejananya sudah tidak ada. Saya harap saudara bisa menangkap pengajaran ini. Dengan kata lain saya mau katakan, banyak orang minta lebih banyak minyak. Mas, saya minta minyak lebih banyak lagi. Ketika mereka seharusnya mengumpulkan lagi lebih banyak bejana. Persoalannya bukan di minyaknya, tapi di bejananya. Persoalannya bukan di kasih karunia-Nya. Kasih karunia Allah limpah buat kita. Persoalannya di bejana. Bejana adalah iman. Bukan minyaknya. Saya mau kasih tahu, kasih karunia Tuhan dahsyat. Kasih karunia Tuhan luar biasa. Kita hidup oleh kasih karunia, tapi kita menerimanya dengan tangan iman. Minyak gak akan berhenti mengalir kalau bejana tetap ada. Berarti masalahnya karena bejana itu sudah habis. Dengan kata lain, artinya yang menjadi persoalan bukan karena kita kekurangan kasih karunia, tapi karena iman kita nggak cukup kuat untuk menerima. Oleh sebab itu Bapak Ibu, penting sekali hari-hari ini mari bersama saya di gereja kita terus tumbuhkan iman. Katakan amin. Kita terus tingkatkan iman kita. Mari kita baca beberapa ayat lagi. Apa kerinduan Paulus kepada jemaat? Paulus itu bapak rohani bagi banyak jemaat. Dia seorang rasul, dia seorang yang sangat mengasihi anak-anak rohaninya. Apa kerinduan Paulus kepada jemaatnya atau anak-anak rohani? Kita lihat di sidang Korintus. 2 Korintus 10 ayat 15. 2 Korintus 10 ayat 15. Apa yang dirindukan oleh Rasul Paulus kepada gereja di Korintus? Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap. Ini harapan. Harapan seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang rasul yang bernama Paulus. Dia punya harapan apa, saudaraku? Dia berkata, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu apa, saudara? Imanmu apa? Makin bertumbuh. Katakan sama-sama, imanmu makin bertumbuh. Jadi kerinduan seorang bernama Paulus adalah melihat di dalam jemaat, iman jemaat itu makin bertumbuh. Mari lihat lagi apa yang dirindukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kami bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Rasul Paulus tidak hanya memikirkan berkat-berkat jasmani, tetapi terlebih dia memikirkan berkat rohani. Dia berdoa sungguh-sungguh, dia mengharapkan sungguh-sungguh supaya jemaat di Tesalonika terus bertambah-tambah di dalam apa? Iman. Menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Katakan amin. Siapa yang ingin iman yang bertumbuh? Ini kerinduan Rasul Paulus, supaya jemaat tumbuh iman, supaya jemaat bangkit iman. Apalagi kita hidup di akhir dari akhir zaman. Abraham. Kalau kita bicara Abraham, dia adalah bapa orang beriman. Roma 4 ayat 20. Roma pasal 4 ayat 20 berbunyi demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ini pegang baik-baik ayat ini. Kalau sudah punya janji Allah, ini ayat luar biasa.
Tetapi kepada atau terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Artinya imannya makin kuat. Imannya makin kuat. Setelah bicara iman, kita nggak akan bisa lepas dari Abraham. Karena bapak orang beriman adalah Abraham. Saya coba mendefinisikan iman Abraham menurut versi saya. Definisi iman Abraham menurut saya ada dua. Kalau kita berdoa, Tuhan saya mau punya iman yang kuat, lihat Abraham. Sebab Abraham bisa dijadikan sebagai standar kalau kita ingin memiliki iman yang kuat. Sebab dia disebut bapak orang beriman. Saya menulis dua definisi iman Abraham. Yang pertama, iman Abraham artinya adalah dia percaya sebelum melihat kenyataan. Artinya percaya tanpa ada yang dapat dijadikan dasar iman kecuali hanya firman Tuhan. Dia nggak pegang yang lain. Dia cuma pegang firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Dia percaya 100% bahwa kalau Tuhan yang sudah berjanji dan dia taat, tidak pernah gagal. Amin. Definisi kedua dari iman Abraham, percaya tanpa menghiraukan fakta-fakta yang nampak. Artinya percaya meskipun berbagai keadaan di luar bertentangan dengan segala sesuatu yang telah difirmankan Tuhan. Teman-teman Abraham barangkali berkata, kamu gak salah Abraham, Sarah istrimu sudah menopause. Sarah istrimu sudah 90 tahun sebentar lagi. Mana mungkin punya anak? Iblis pun sering mengintimidasi kita dengan hal-hal seperti itu. Mana mungkin? Maka saya menulis, saudaraku, percayanya Abraham adalah percaya tanpa menghiraukan fakta-fakta yang nampak. Artinya percaya meskipun berbagai keadaan di luar bertentangan dengan segala sesuatu yang telah difirmankan Tuhan, Abraham tetap percaya. Katakan amin. Itu standar iman yang perlu kita miliki. Bicara pertumbuhan iman, sebelum saya bicara bagaimana menumbuhkan, karena penting sekali bagaimana menumbuhkan. Tetapi sebelum sampai ke situ, saya mau bicara bahwa kita sulit bicara pertumbuhan iman. Kita sulit bicara pertumbuhan iman kalau kita nggak bicara tentang hati nurani. Sebab hati nurani dan pertumbuhan iman itu sangat erat kaitan. Apa arti hati nurani? Hati nurani adalah kesadaran terdalam yang Tuhan berikan dalam hati manusia, sehingga dengan hati nurani, perhatikan, kita bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana jahat. Itu hati nurani. Amin. Tuhan menciptakan hati nurani, pertama sarana menyatakan kehendak. Tuhan sering bicara di hati nurani kita. Katakan amin. Tuhan mungkin jarang bicara audible. Hanya orang-orang tertentu yang mendengar suara Tuhan audible. Tapi Tuhan bicara banyak dalam hati nurani manusia. Katakan amin. Tetapi saudaraku, hati nurani berfungsi sebagai alarm. Hati nurani berfungsi sebagai alarm yang memberikan warning, peringatan jika kita mengatakan atau melakukan sesuatu yang di luar kehendak Allah. Waktu kita melakukan dosa, orang lain gak ada yang tahu, tapi hati nurani kita bunyi. Katakan amin. Itu dosa. Makanya saya sebut alarm, peringatan. Di mana itu? Di hati nurani. Bagaimana hati nurani bekerja sebagai alarm? Begini saudara. Ketika kita mengatakan sesuatu yang salah, bukan dosa, bukan dari Tuhan, tetapi dosa,
atau melakukan sesuatu yang salah, yaitu dosa, maka hati nurani kita akan ngomong, pasti akan ngomong, itu salah, itu dosa, akan ngomong, karena berfungsi sebagai alarm, peringatan. Lalu hati nurani akan membuat kita gelisah. Biasanya kerjanya gitu. Kalau kita bikin dosa, baik perkataan maupun perbuatan, gembalamu nggak tahu, saudara seiman tidak tahu, tapi hati nurani ngomong, berbunyi, itu salah, itu dosa, kita dibuat gelisah. Nah, kalau kita menyelesaikannya dengan baik, kita minta ampun kepada Tuhan dan kita janji kita nggak mau lakukan lagi, maka seketika gelisah itu hilang, diganti damai. Katakan amin. Dan iman akan bertumbuh. Saya katakan pasti iman akan bertumbuh. Tetapi yang bahaya adalah jika kita mengabaikan, itu yang bahaya. Dan saya sebagai hamba Tuhan 30 tahun lebih melayani, saya melihat ada, bukan tidak ada, orang-orang Kristen seperti ini mengabaikan. Dia tahu itu dosa, dia tahu apa yang dia katakan itu dosa, dia tahu apa yang dia lakukan itu dosa, dan alarm sudah berbunyi berkali-kali, tapi dia mengabaikannya. Akibatnya, saudara, iman itu bukan hanya tidak bertumbuh, tapi iman lama-kelamaan akan mati. Akan mati. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Katakan sama-sama, iman dan hati nurani. Iman dan hati nurani itu adalah seperti koin yang tidak bisa dipisahkan. Satu sisi namanya iman, satu sisi namanya hati nurani. Ayat berikutnya, ayat ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Artinya mengabaikan alarm, mengabaikan warning yang Tuhan di hati nurani. Itu maksudnya. Menolak hati nuraninya yang murni. Dan karena itu, apa saudara? Kandas. Sulit bicara iman bertumbuh kalau hati nurani kita nggak beres. Katakan amin. Sebab hati nurani itu seperti gelas, dan iman itu seperti air. Artinya kalau gelas ini kotor, airnya ikut kotor, itu pasti. Bagaimana air dijaga tetap murni dan bersih, gelasnya harus tetap bersih. Katakan amin. Ayat berikut 20. Sebab maksud saya 1 Timotius tadi 1 ayat 20. Di antaranya adalah Himenius dan Alexander. Siapa Himenius Alexander? Siapa mereka? Mereka teacher, mereka guru. Mereka guru, mereka bukan jemaat, mereka guru. Panggilan mereka guru. Di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerak mereka menghujat. Mereka disebut guru-guru palsu akhirnya, karena mereka mengajarkan bidah. Mereka mengajarkan pelajaran-pelajaran yang bukan kehendak Allah. Sudah ditegur oleh Rasul Paulus, tapi mereka tetap saja mau terus-menerus mengajarkan pengajaran yang sesat itu. Sehingga akhirnya Rasul Paulus berkata, aku serahkan mereka kepada iblis. Artinya sejarah gereja mencatat bahwa mereka dikeluarkan dari gereja. Mereka dikucilkan dari gereja. Karena mereka punya mulut, saudaraku, bahaya sekali. Mereka bicara yang tidak benar. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka menolak hati nurani yang murni. Saya berdoa
hari ini ketika bicara kepada kita, jangan kita abaikan, tapi kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Katakan amin. Dan iman kita tidak akan kandas. Saudara tahu, saya pakai kata bungkam. Artinya hati nurani bisa dibungkam secara gradual, secara bertahap, bisa dibungkam. Mula-mula hati nurani kita peka sekali sama suara Tuhan. Tapi bisa dibungkam oleh siapa? Oleh kita sendiri, secara bertahap. Lama-kelamaan hati nurani itu akan kehilangan kepekaannya. Lama-lama akan tidak peka lagi. Menyedihkan. Kalau sudah sampai ke level ini menyedihkan. Kita dengar suara Tuhan, tapi kita sudah nggak peka lagi. Alarm berbunyi pun kita sudah abaikan, sudah terbiasa. Ada orang saudaraku tidur ya, dia mau bangun katakan jam 4, pasang apa? Alarm. Bunyi aja dia bangun. Tapi kalau lama-kelamaan mengabaikan suara alarm itu, biarpun jam 4 bunyi, tetap saja dia tidur. Tetap saja dia tidur. Misalkan Tuhan mengingatkan kita akan satu dosa. Ini misal, kamu ada kebencian. Jelas Tuhan ngomong itu kepada kita. Kamu ada kebencian, kamu mesti selesaikan dengan orang itu, supaya ada damai sejahtera di dalam diri kamu. Abaikan kita. Maka lama-kelamaan suatu kita gak akan peka lagi. Pada Tuhan ngomong terus, kamu ada kebencian, tapi kita udah gak dengar lagi. Sudah gak dengar lagi itu. Itu yang saya mau katakan, hati nurani bisa dibungkam. Atau mungkin Tuhan ngomong di hati nurani kita, kamu ada kebohongan, hidupmu gak jujur, bereskan di hadapan Tuhan. Kita abaikan itu sudah. Lama-lama kita nggak peka lagi dengan suara Tuhan. Nah akhirnya saudaraku sampai kepada satu level kita tidak merasa bersalah sedikit pun ketika dosa itu dilakukan. Sudah nggak rasa bersalah lagi. Waktu pertama kali bohong, Tuhan ingati, kita masih ada rasa bersalah. Tapi karena mungkin ini sudah menjadi satu habit kita mengabaikan terus suara hati nurani, maka lama-kelamaan bohong itu sudah kita anggap biasa. Sudah menjadi sesuatu yang biasa. Nah kalau kita bicara tentang iman, tapi hati nurani tidak dijaga, maka iman tidak akan bisa bertumbuh. Pak Gunadi, saya baca Alkitab tiap hari, percuma. Engkau baca Alkitab tiap hari pun percuma kalau hati nurani tidak dijaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar lagi kehidupan. Katakan amin. Kisah Rasul 24 ayat 16. Makanya Rasul Paulus mati-matian berusaha menjaga hati nurani. Dia tahu pentingnya hati nurani. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Katakan amin. Rasul Paulus mati-matian. Kalau iman saya mau bertumbuh, Rasul Paulus tahu dia mesti jaga hati nurani dengan baik. Katakan amin. Bagaimana cara? Dua hal. Siapa yang ingin jaga hati nurani? Katakan dua hal. Caranya dua hal. Yang pertama, hati nurani harus diisi terus oleh kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terus isi dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Isi dengan kebenaran terus menerus. Disirami dengan kebenaran setiap hari. Sehingga firman Tuhan artinya manunggal, menjadi satu dengan hati nurani. Katakan amin. Menjadi satu dengan hati nurani. Dan hati nurani kita akan mempunyai sistem nilai akhirnya yang sama dengan sistem nilai firman Tuhan. Katakan amin. Tapi enggak instan, harus istilahnya disirami terus. Sirami dengan roh yang terbuka, dengan hati yang terbuka. Tuhan, saya mau ikut Engkau, saya mau hidup dalam kehendak-Mu. Disirami dengan firman, jebol itu. Katakan amin. Akhirnya hati nurani kita bisa taklukkan.
Bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan firman Allah. Amin. Kekuatan firman. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, jangan keraskan hati ketika Roh Kudus bicara di hati nurani kita, mengingatkan akan dosa yang mesti kita bereskan. Ketika Roh Kudus ngomong, nangis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menegur saya mau bertobat, saya mau hancur hati, saya mau berubah. Maka hidupmu pasti berubah. Amin, saudara. Begitu hati nuranimu beres, imanmu akan meningkat. Katakan amin. Amin. Imanmu akan meningkat. Nah, sekarang bagaimana menumbuhkan iman? Cuma dua cara. Yang pertama lewat pengenalan, yang kedua lewat pengalaman. Mari katakan sama-sama saya, pengenalan dan pengalaman. Cuma dua. Numbuhkan iman cuma dua. Pertama lewat pengenalan. Pengenalan apa? Pengenalan akan Tuhan lewat firman. Pengenalan akan Tuhan lewat firman. Sebab Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa Tuhan adalah firman itu sendiri. Katakan amin. Jadi ketika kita ekstrim dengan firman, baca firman, merenungkan firman, kita sedang ketemu sama Tuhan itu sendiri. Amin, saudara. Yang kedua, pengalaman. Katakan pengalaman. Pengalaman di mana? Gak enak ya. Tapi ini yang menumbuhkan iman. Pengalaman di padang gurun. Gak enak. Padang gurun tempat yang gak enak. Tapi berjalan bersama Tuhan dalam pengalaman padang gurun menghasilkan iman. Amin. Yang pertama saya pernah sudah singgung bulan lalu. Pengenalan akan firman Tuhan itu diambil dalam Roma 10 ayat 17. Kita nggak baca lagi, ayatnya sudah kita hafal barangkali. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara, itu sebabnya kenapa gereja kita menerbitkan warta. Di tengah-tengah warta itu ada pembacaan Alkitab. Kenapa, saudara? Karena ini sangat penting. Ini sarana munculnya iman. Katakan amin. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Ini saya beli Alkitab di Amerika, Alkitab yang ditulis oleh Youth with a Mission. Dia sudah merangkai Alkitab itu. Kalau kita ikuti saja apa yang ada di warta ini, maka 1 tahun 1 Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai kita baca. Ada orang berkata bosan Pak, makanya didesain tidak membosankan. Artinya saudaraku, ini sudah diatur sedemikian rupa tidak membosankan. Maka diambil ada perjanjian lamanya, 1 Raja-Raja misalkan. Diambil perjanjian barunya Kisah Para Rasul. Selalu tiap hari ada baca kitab Mazmur. Sebab kitab Mazmur kita penyembahan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Katakan amin. Amin. Dan di dalamnya kemudian ada kitab Amsal. Sebab kitab Amsal, kitab wisdom, kitab hikmat. Supaya setiap hari engkau berjalan di dalam hikmat Allah. Amin. Ikuti saja. Ikuti saja. 1 tahun selesai. Dan bukan orang lain yang akan merasakan manfaatnya, saudara yang akan merasakan manfaatnya. Katakan amin. Saya mau kasih tahu, kata firman Kristus dalam Roma 10 ayat 17 memang disebut rema. Tapi saya mau kasih tahu, rema tidak akan pernah mungkin muncul tanpa logos. Masukin logos sebanyak-banyak, nanti rema akan muncul. Katakan amin. Engkau punya persediaan logos banyak di hati. Dalam masa sukar, dalam masa sulit, dalam kesulitan, persoalan, pencobaan, tiba-tiba logos itu keluar menjadi rema. Amin. Itu yang akan menguatkan kita. Kita tahu makanya rema itu bisa dimunculkan
bukan hanya karena kita baca Alkitab, tapi karena kita banyak doa. Karena kita banyak doa. Yohanes 14, tolong dibaca. Ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, yaitu firman Allah. Bagi saudaraku yang bukan hanya kuat di dalam firman, tapi kuat di dalam doa, terutama doa dalam bahasa roh, doa dalam roh, saudara. Maka tahukah Roh Kudus akan berperan penting dalam kehidupanmu ketika masa sulit, masa kesukaran, masa persoalan berat, maka tiba-tiba Roh Kudus akan mengingatkan akan kamu semua yang telah dikatakan, yaitu firman Allah. Katakan amin. Mungkin engkau bacanya seminggu yang lalu firman itu, tapi hari ini di masa kesukaran, firman yang engkau baca minggu lalu itu muncul sebagai rema. Kenapa? Karena engkau punya dua sayap burung nasar, firman dan roh, yaitu berdoa dalam roh. Katakan amin. Bicara mendengar tidak akan ada manfaatnya tanpa ketaatan. Saya beritahu, tiap hari bangsa Israel dengar suara Tuhan. Tiap hari, every day. Tiap hari ketemu Tuhan, bangsa Israel dekat sekali sama Tuhan, tapi gak pernah punya iman. Kenapa? Jawabannya di Roma 10 ayat 21. Roma 10 ayat 21. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari, kata Tuhan, aku telah mengulurkan tanganku. Aku sudah berbuat banyak kepada bangsa ini. Aku mengasihi bangsa ini. Aku bicara banyak kepada bangsa ini, yaitu bangsa Israel. Tetapi saudaraku, dikatakan di sini kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Banyak dengar firman bagus, tapi hari ini doa, Tuhan, ketika saya mendengar firman, berikan saya roh ketaatan. Berikan saya hati yang taat kepada firman itu, maka engkau akan punya iman bertumbuh besar. Katakan amin. Amin. Makanya saya mau katakan begini, iman akan bertumbuh sebanding dengan pengetahuan akan firman, tapi dengan komitmen ketaatan kepada firman itu. Katakan amin. Mau taat? Taat cuma dua huruf ya, T-A diulang A-T, tapi susahnya minta ampun. Tapi begitu kita berhasil taat, haleluya, iman kita akan bertumbuh dengan pesat. Katakan amin. Yang kedua, terakhir, di mana iman dilatih? Iman itu kayak otot dilatih, kayak otot dilatih. Siapa tuh binaragawan terkenal kita? Siapa? Adirai. Kira-kira gede mana ototnya sama Pak Irwan? Kenapa saudaraku dia besar ototnya? Kita nggak seperti itu, karena dilatih. Amin. Karena dilatih. Mungkin umur 5 tahun udah angkat-angkat meja makan, 10 tahun lemari besi diangkat. Iman kayak otot dilatih. Di mana tempat latihannya? Saya kasih tahu, Padang Gurun. Padang Gurun. Kidung Agung pasal 3 ayat 6. Kidung Agung pasal 3 ayat 6. Apakah itu yang membumbung daripada gurun? Apa tuh yang membumbung, yang keluar daripada gurun? Seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Mur itu gambaran daripada kelemah lembutan. Bicara mur, bicara lemah lembut. Mur bicara karakter.
Katakan sama-sama, mur bicara karakter. Tapi kemenyan bicara iman. Katakan sama-sama, kemenyan bicara iman. Ada dua hal yang muncul dari padang gurun. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, pertama karakter kita akan muncul, kedua iman kita akan muncul. Katakan amin. Mau dibentuk karaktermu, tempat yang terbaik pembentukan karakter padang gurun. Amin. Ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, Tuhan bentuk karakter kita semakin indah, semakin indah. Tapi bukan hanya mur yang keluar, kemenyan juga keluar. Kemenyan itu bicara tentang iman. Jangan takut dengan padang gurun. Saya punya padang gurun, saudara punya padang gurun. Amin. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Katakan amin. Lewati saja bersama Bapa kita. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami padang gurun. Sebab di padang gurun itulah kalau kita bekerja sama dengan Tuhan akan keluar mur dan kemenyan. Akan keluar karakter yang indah dan iman yang kuat. Katakan amin. Abraham, saya baca di Kejadian 12. Nanti baca di rumah ya, Kejadian 12. Dia minta Sarah, mengatakan bahwa jangan katakan sebagai istri, katakan sebagai adik, supaya orang-orang Mesir nggak bunuh dia. Dengar baik-baik. Kalau waktu itu, waktu kejadian itu, Abraham diminta sama Tuhan, Abraham, kau persembahkan Ishak, misalkan begitu. Seandainya Ishak sudah ada ya, persembahkan Ishak ke Bukit Moria. Saya jamin Abraham tidak siap. Kenapa? Iman Abraham masih cacat. Iman Abraham masih lemah sekali. Masih gampang bohong. Bilang saja ini adik, bukan istri. Tapi perjalannya waktu, air mata, pergumulan, tantangan hidup. Tapi dari hari ke hari jalan bersama Tuhan. Tuhan membuat sesuatu indah pada waktu. Sampai satu hari Tuhan melihat iman Abraham sudah top. Baru dia ngomong, Abraham, persembahkan anakmu di Bukit Moria. Dan dia bilang, yes, iya Tuhan. Kenapa? Imannya sudah sampai ke level di mana memang dia siap untuk mempersembahkan anak. Bahkan dia berkata, kami akan naik dan kami akan kembali. Imannya luar biasa. Tapi nggak instan. Pergumulan, perjuangan hidup. Tapi nempel terus sama Tuhan. Maka imanmu akan kuat dari hari ke hari. Betapa. Amin. Musa dalam Keluaran 4, kalau sudah baca Keluaran 4, saya catat di sini banyak sekali dalih alasan kepada Allah tentang ketidakmampuannya memimpin bangsa Israel. Saya nggak pandai bicara Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Seandainya hari itu di posisi itu Tuhan bilang Musa belah Laut Merah, dia nggak siap. Pasti nggak siap. Jangankan belah Laut Merah, untuk dipanggil Tuhan saja berdalih-dalih alasan. Tapi berjalannya waktu. Mari katakan sahabat, berjalannya waktu. Itu penting. Itu penting. Berjalannya waktu. Makanya selaku kita dipimpin dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, dari kebenaran kepada kebenaran. Amin. Dari bayi menjadi dewasa menghadap. Berjalannya waktu. Lewat air mata, pergumulan, perjuangan bersama Tuhan.
Sampai satu hari di belakang tentara Firaun, samping kiri kanan gunung, di depan Laut Merah. Tapi iman Musa sudah sampai ke level dia sanggup membelah laut Merah. Diangkat tongkat dan laut itu terbelah menjadi dua. Tapi nggak instan. Perjuangan hidup bersama Tuhan akan membawa kita sampai ke situ. Katakan amin. Daud, baca ayatnya 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tidak serta-merta langsung Daud siap menghadapi Goliat. Sebelumnya ada cerita, dia pernah menghadapi singa, dia menang. Dia pernah menghadapi beruang, dia menang. Maka Tuhan melihat saatnya tiba, dia juga pasti bisa kalahkan Goliat. Imannya meningkat. Dari mana? Berjalannya waktu. Katakan amin. Bicara iman pasti enggak komplit kalau saya enggak bicara Josh Muller. Bapak Ibu, saya sarankan baca kisah hidup Josh Muller. Saya pernah cerita dalam satu khotbah, saya ulangi. Dia punya 2.000 anak yatim piatu. Satu hari benar-benar enggak ada makanan, enggak ada susu. 2.000 orang. Dan dia bilang sama anak-anak, tetap tertib anak-anak. Memang diri kita kosong, gelas kita kosong, tapi kita doa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan pasti akan kirimkan makanan dan minuman buat kita. Amin. Tiba-tiba ada yang ketok pintu. Seorang bawa roti. Saya kalau baca kisah hidup Josh Muller kayak negeri dongeng, tapi itu real nyata. Seorang tokoh iman. Seorang berkata, Pak Josh, saya dibangunkan malam hari oleh Tuhan, saya disuruh bikin roti untuk Bapak. Orang itu nggak tahu Josh nggak punya roti, tapi Tuhan tahu. Amin. Setelah itu, nggak lama ada lagi yang ketok pintu. Tukang susu. Dia bilang, saya mau sumbangkan susu ini kepada Bapak. Maukah Bapak terima? Karena kereta saya rusak. Kalau susu ini masih penuh, berat saya bawa, saya sumbangkan sebagian. Jadi hari itu 2.000-an tetap makan roti dan minum susu. Amin. Amin. Saya kata satu pengalaman lagi. Satu hari Josh Muller ada di kapal, mau pergi ke satu tempat, tapi waktu itu kapal diliputi oleh kabut tebal. Lalu dia bilang, Pak Kapten, saya datang kepada Anda untuk memberitahukan bahwa saya harus berada di Quebec pada hari Sabtu sore. Kata sang kapten, mustahil. Gak mungkin Pak. Lihat saja kabut tebal. Gak mungkin sampai. Lalu Josh Muller berkata, baik, kalau kapal ini tidak dapat membawa saya, Tuhan akan mengambil kendaraan lain untuk membawa saya. Sebab belum pernah saya tidak menepati janji selama 57 tahun mengikut Tuhan. Saya harus sampai hari Sabtu di tempat tujuan. Kapten itu berkata, saya bersedia tolong Bapak, tapi keadaan tidak memungkinkan. Kabut tebal. Lalu Josh Muller berkata, mari kita masuk ke kamar kalau begitu. Kita doa. Kita doa. Sang kapten berpikir dalam hati, dari rumah sakit jiwa mana orang? Belum pernah saya dapat ajakan aneh seperti ini, tapi dia nurut. Dia doa. Dia doa. Kemudian Josh Muller berlutut
keberangkatan hamba. Hilangkan kabut ini dalam waktu 5 menit. Gua tahu janji hamba harus sampai di Quebec pada hari Sabtu. Hamba percaya bahwa ini kehendakmu dalam nama Yesus. Amin. Cuma gitu. Jos Murat kemudian berkata kepada si kapten, saya sudah 57 tahun melayani Tuhan. Belum pernah satu hari pun Tuhan menolak saya datang menghadap kepadanya. Dia raja saya. Sekarang berdirilah kapten, kita keluar. Kita keluar. Ketika keluar, saudaraku, apa terjadi? Sang kapten membuka pintu dan dia lihat kabut itu sudah hilang. Dan hari Sabtu dia tepat sampai kepada tujuan. Tapi baca kisah hidup untuk sampai ke level itu, air mata, berjuang. Berapa banyak padang gurun yang dia harus tempuh. Berapa panas padang gurun yang harus dia lewati. Tapi dia tahu berjalan bersama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Iman hanya meningkat 2 hal: pengenalan akan Tuhan, makin dalam bersama dengan Tuhan, dan pengalaman di padang gurun. Amin.